Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NIM 11910322018 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, konsentrasi bimbingan dan konseling, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Suskaryau. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi saya dengan judul "Setelah lulus SMA, aku harus bagaimana?" Nah, saya mengambil judul ini dikarenakan banyak sekali anak-anak SMA, MA, SMK, maupun yang sederajat itu ketika telah menginjak kelas 12 bingung harus memilih melanjutkan ke pendidikan kuliah atau langsung bekerja. Oleh karena itu, di sini saya akan mengulas sedikit mengenai perbandingan antara setelah lulus SMA langsung memilih kuliah atau langsung terjun ke dunia kerja. Nah, di sini saya akan membahas 4 topik pembahasan. Yang pertama, perbandingan kuliah dan bekerja. Kedua, 4 pertimbangan jika Anda memilih kuliah atau bekerja. Ketiga, motivasi dan cita-cita. Keempat, ada jenis-jenis pekerjaan. Nah, langsung saja di sini saya akan membahas topik pertama, yaitu perbandingan kuliah atau kerja. Nah, apa sih perbandingannya untuk anak yang lulus SMA harus memilih kuliah atau langsung bekerja? Baiklah, untuk perbandingannya pertama, anak yang memilih kuliah biasanya itu menambah beban pengeluaran, sementara yang memilih kerja memiliki penghasilan sendiri. Nah, kenapa menambah beban pengeluaran? Karena saat kuliah biasanya kita diharuskan untuk membayar yang namanya UKT atau uang kuliah tunggal untuk yang kuliah di perguruan tinggi negeri. Sementara itu untuk yang berkuliah di perguruan tinggi swasta itu biasanya ada yang namanya uang pembangunan dan uang semesteran atau uang ujian biasanya. Nah, untuk perbandingan kedua untuk anak kuliah itu biasanya masih bergantung kepada orang tua dan yang telah memilih bekerja mandiri secara keuangan. Nah, ini berkaitan dengan perbandingan pertama tadi, di mana biasanya anak kuliah itu masih bergantung kepada uang orang tua untuk membayar uang kuliah, untuk membayar uang kos-kosan kalau di orang tua. Sementara yang sudah bekerja biasanya memiliki penghasilan sendiri gitu, mandiri secara keuangan. Nah, untuk perbandingan ketiga, untuk anak kuliah itu peluang profesi terbuka lebar, sementara untuk yang memilih bekerja langsung, jenis profesi terbatas. Kenapa di sini dikatakan peluang profesi terbuka lebar? Karena banyak sekali orang yang membutuhkan tenaga pekerja S1. Sementara untuk yang lulus SMK itu kurang, ada tetapi tidak seluas untuk yang berprofesi sarjana atau S1. Kemudian perbandingan keempat, ada jaringan bersosialisasi lebih luas untuk yang berkuliah, sementara untuk yang memilih bekerja, jaringan bersosialisasi kurang luas atau terbatas. Nah, di sini jaringan bersosialisasi ini lebih luas, maksudnya itu karena di bangku kuliah ada yang namanya organisasi dan kita dapat mengikuti event-event yang ada di kampus. Jadi dengan begitu kita dapat menambah atau hubungan dengan orang lain, dan itu biasanya tidak terbatas, sangat luas jaringannya. Nah, selanjutnya perbandingan kelima, jenjang karir lebih jelas untuk anak
yang kuliah dan jenjang karir tidak sebaik lulusan sarjana untuk yang memilih bekerja. Terus untuk perbandingan terakhir ada cakupan wawasan lebih luas untuk yang kuliah dan cakupan wawasan terbatas untuk yang bekerja. Nah, selanjutnya kita memasuki materi kedua, yaitu kerja atau kuliah. Nah, pikirkan 4 pertimbangan ini. Yang pertama ada tujuan, passion, dan motivasi. Kedua, ada kepuasan dan kesejahteraan di antara kerja atau kuliah. Ketiga, uang dan waktu. Dan yang keempat, pilihan kalian itu berarti. Jadi teman-teman, pendidikan itu merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Nah, hal ini berarti bahwa setiap manusia Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan diharapkan untuk selalu berkembang di dalamnya. Nah, pendidikan tidak akan ada habisnya. Nah, pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu agar dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting. Nah, kita dididik menjadi orang yang berguna baik bagi negara, nusa maupun bangsa. Nah, untuk mengetahui mana yang seharusnya kita pilih antara kerja atau kuliah, bahkan kuliah sambil bekerja, terdapat 4 pertimbangan. Yang pertama, tujuan, passion, dan motivasi. Nah, teman-teman, sebelum kita memilih kuliah atau bekerja, kita harus tahu tujuan besar kita. Kemungkinan besar kita akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengetahui tujuan dan motivasi hidup. Nah, tapi cobalah gunakan waktu yang ada untuk segera menemukan jawabannya. Perlu kita ketahui bahwa kuliah itu memberikan kesempatan yang lebih baik dalam mencapai pekerjaan. Akan tetapi, kita tidak dapat menjamin apakah kita akan langsung menemukan pekerjaan yang tepat atau tidak. Nah, selain itu juga terdapat banyak pekerjaan yang membutuhkan lulusan dari jurusan tertentu loh. Nah, jika teman-teman tertarik pada satu profesi dan ternyata profesi itu membutuhkan lulusan dari jurusan tertentu, maka teman-teman dapat mengambil pilihan kuliah. Sedangkan ketika teman-teman memilih bekerja, untuk memberikan teman-teman kesempatan untuk pensiun lebih awal, karena teman-teman itu sudah membangun karir lebih awal daripada teman-teman seumuran yang memilih kuliah. Tidak hanya itu, jika alasan teman-teman adalah untuk belajar, sementara itu belajar memiliki makna yang luas. Nah, teman-teman itu harus menentukan belajar yang seperti apa, sebab dengan bekerja pun teman-teman juga sedang melalui proses pembelajaran, dan tidak sedikit juga yang kuliah sambil bekerja. Nah, tentu akan sangat melelahkan. Namun, kembali ke tujuan, passion, dan motivasi teman-teman dalam mengambil keputusan tersebut. Nah, teman-teman juga pasti paham betul akan tujuan, passion, dan motivasi serta energi teman sendiri. Jika sudah tahu tidak akan bisa bertahan untuk kuliah sambil bekerja, alangkah baiknya untuk tidak coba-coba ya. Jadi teman-teman bisa hanya fokus ke kuliah saja. Nah, mengetahui passion teman-teman berarti tahu apa yang teman-teman inginkan. Dengan mengetahui passion akan lebih memudahkan teman-teman untuk memilih kuliah atau bekerja. Contoh, teman-teman mempunyai passion mengajar. Nah, untuk menjadi tenaga pengajar, teman-teman itu harus kuliah di bangku di jurusan ilmu pendidikan gitu, maksud saya. Baiklah, untuk pertimbangan kedua ada kepuasan dan kesejahteraan di antara kerja atau kuliah.
Ketika memilih kuliah atau bekerja, berarti memikirkan mana yang akan mendatangkan kepuasan dan kesejahteraan untuk hidup kalian, untuk hidup teman-teman gitu. Nah, seperti yang sempat dijelaskan pada pertanyaan yang pertama tadi, mengenai tujuan, passion, dan motivasi. Nah, kuliah itu tidak menjamin teman-teman akan mendapatkan pekerjaan yang tepat. Namun, kuliah dapat memberikan pengalaman belajar yang berbeda apabila dibandingkan anak-anak yang tidak memilih kuliah. Di sisi lain, jika memilih bekerja, teman-teman mungkin akan lebih mudah mencari pekerjaan lagi ketika dirasa tidak puas terhadap pekerjaan yang sedang dijalani. Sebab banyak tempat kerja yang merekrut orang-orang yang masih muda, tapi pilihan lowongan pekerjaan untuk yang berusia tua cenderung semakin terbatas. Nah, selanjutnya pertimbangan ketiga adalah uang dan waktu. Pertimbangan untuk memilih bekerja atau kuliah selain soal tujuan hidup adalah soal waktu. Kalian itu mungkin teman-teman mungkin khawatir gitu, tidak menggunakan waktu dengan tepat untuk menentukan pilihan yang bijak. Nah, pertimbangan lainnya adalah jika teman-teman memilih kuliah, berarti teman-teman itu harus menggunakan waktu kuliah sebaik mungkin agar lulus sesuai perkiraan waktu, mau tepat waktu atau bahkan mau kumlot 3,5 tahun, 3,5 tahun maksud saya. Nah, teman-teman, selama kuliah itu kita sudah mempunyai waktu lebih banyak untuk bereksperimen dan bereksplorasi. Nah, teman-teman bisa juga mengisi waktu dengan berbagai macam kegiatan, seperti teman-teman ingin magang selagi kuliah atau memilih pekerjaan paruh waktu. Nah, teman-teman mungkin berpikir, kalau kuliah berarti punya banyak waktu tapi tidak punya banyak uang. Nah, kalau bekerja, maka teman-teman itu mempunyai uang tapi tidak punya banyak waktu. Sedangkan di usia yang muda saat ini, teman-teman itu membutuhkan uang dan waktu berlimpah bersamaan. Iya dong. Nah, selanjutnya pertimbangan keempat itu pilihan teman-teman itu berarti. Kuliah atau bekerja itu bukan pilihan yang hitam putih. Tidak ada pilihan yang benar-benar salah dan tidak ada yang sepenuhnya benar. Apalagi seiring berjalannya waktu, pilihan dan kesempatan yang teman-teman miliki pun berkembang. Misalnya, ada perguruan tinggi vokasi yang dapat memberikan teman-teman itu kesempatan langsung bekerja setelah kuliah, dan sehingga bisa mengakomodasi teman-teman yang ingin langsung kerja setelah kuliah. Ditambah lagi di masa sekarang semakin banyak beasiswa yang tersedia, sehingga jika yang menjadi kekhawatiran teman-teman itu mengenai soal biaya, maka teman-teman itu bisa mencoba peruntungan mengikuti seleksi penerimaan beasiswa. Apalagi sekarang ini penyelenggara beasiswa itu semakin beragam, baik beasiswa dari pemerintah maupun dari non-pemerintahan. Nah, terdapat beberapa beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Indonesia yang dapat teman-teman telusuri terlebih dahulu. Yang pertama ada bidik misi, kedua ada lembaga pengelola dan pendidikan. Maksud saya, yang pertama ada bidik misi, kedua ada lembaga pengelola dana pendidikan atau LPDP, ketiga ada penerima beasiswa santri berprestasi atau PBSB, keempat ada beasiswa unggulan, kelima ada beasiswa unggulan dosen Indonesia atau BUDI. Nah, mungkin ketika teman-teman juga mempertimbangkan faktor-faktor lain untuk menentukan kerja atau kuliah seperti faktor keluarga, tapi pada akhirnya teman-teman yang teman-teman lakukan dan menjalani hidup kan yang teman-teman pilih gitu. Oleh sebab itu, pada poin ini menekankan bahwa pilihan pribadimu sangat penting. Jadi ikuti kata hati teman-teman.
Selanjutnya, materi ketiga itu motivasi dan cita-cita. Ini ada kutipan motivasi, yaitu waktu tidak berpihak pada siapapun, tapi waktu dapat menjadi sahabat bagi mereka yang memegang dan memperlakukannya dengan baik. Dari Winston Churchill. Jadi, setiap manusia itu senantiasa mempunyai cita-cita tertentu dalam hidupnya. Cita-cita ini senantiasa ia kejar dan ia perjuangkan, bahkan tidak jarang meskipun rintangan yang ditemui sangat banyak dalam mengejar cita-cita tersebut. Seorang tetap berusaha semaksimal mungkin karena hal tersebut berkaitan dengan cita-cita dan motivasi. Oleh karena itu, cita-cita sangat mempengaruhi terhadap motivasi belajar seseorang. Tujuan cita-cita dapat diibaratkan seperti membangun rancangan bangunan kehidupan seseorang. Tujuannya yaitu bangunan yang tersusun dari batu bata, keterampilan, semen, ilmu, dan pasir potensi diri. Di samping cita-cita mempunyai manfaat, di samping cita-cita itu mempunyai manfaat, cita-cita juga mempunyai tujuan. Apa saja sih tujuan dari cita-cita tersebut? Yang pertama, tujuannya adalah cita-cita memberi kita harapan. Dengan mempunyai cita-cita berarti kita mempunyai harapan. Ini sangat penting karena itu kita harus mempunyai cita-cita agar kita mempunyai harapan dalam hidup. Kedua, cita-cita membuat kita peka terhadap arah. Tanpa adanya cita-cita, kita tidak tahu kemana kita melangkah. Arah bisa kita artikan sebagai tindakan yang kita lakukan sesuai cita-cita yang kita impikan. Ketiga itu cita-cita memberi kita semangat. Setiap orang akan sangat bersemangat jika bisa meraih sesuatu yang bernilai baginya. Karena itu, dengan memiliki cita-cita, orang akan menjadi lebih semangat dalam berbagai hal. Cita-cita juga akan memberi semangat yang menyala-nyala kepada pemiliknya. Inilah yang menyebabkan orang yang memiliki cita-cita biasanya punya semangat yang tinggi. Keempat, cita-cita membuat kita fokus. Cita-cita membuat kita fokus pada apa yang harus kita lakukan. Jika kita sudah fokus, maka kita bisa memprioritaskan serta berkomitmen untuk melaksanakannya. Cita-cita juga menolong kita untuk menyeleksi mana kebiasaan yang perlu disingkirkan dan mana yang perlu dipertahankan. Contoh, ketika teman-teman memiliki cita-cita menjadi dokter gigi gitu misalnya. Berarti teman-teman itu harus fokus gitu pada pelajaran-pelajaran yang mengarah ke kedokteran seperti IPA, biologi, fisika, kimia, dan lain sebagainya. Dan ketika teman-teman ingin menjadi dokter gigi, berarti teman-teman juga fokus untuk menjaga kesehatan gigi teman-teman. Kan bagaimana mungkin seorang dokter gigi tapi giginya sendiri yang rusak gitu? Ibaratnya sangat mustahil gitu. Itulah pentingnya cita-cita. Selanjutnya jenis-jenis, ini materi terakhir ada jenis-jenis pekerjaan. Jadi jenis-jenis pekerjaan ini terbagi ya. Yang pertama ada artistik, di mana artistik ini terdapat guru seni, drama, dan musik, guru bahasa Inggris dan sastra, arsitek, musisi, pemain musik, penyanyi, penulis, aktor, fotografer, profesional, pembaca berita radio dan televisi. Jenis-jenis pekerjaan yang kedua ada pengusaha, di mana terdapat sales barang atau elektronik, manajer training, manajer penjualan, dan direktur keuangan. Jenis yang ketiga ada realistis, terdapat teknik listrik, elektronik, insinyur sipil, ahli otomotif, ahli bedah, dan polisi. Dan jenis yang keempat ada investigatif, terdapat insinyur komputer, ilmu lingkungan hidup, ahli kimia, ahli fisika, dokter gigi,
klinik psikolog, psikolog pendidikan, guru IPA, biologi, guru kimia, programmer komputer, dokter anak, ahli kandungan, ahli penyakit dalam. Dan jenis yang kelima terdapat sosial. Di sosial ini terdapat guru ekonomi, politik, sosial, psikologi, dan perawat. Yang terakhir ada konvensional, yaitu akuntan, auditor, sekretaris, bidang hukum, front office, dan lain sebagainya. Baiklah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada materi hari ini, di mana tadi saya telah menjelaskan mengenai perbandingan kuliah dan bekerja, terus kerja atau kuliah, pikir 4 pertimbangan tadi, seperti ada tujuan, passion, motivasi, terus juga ada kepuasan dan kesejahteraan di antara kerja atau kuliah, juga uang dan waktu, serta pilihan kalian itu berarti. Nah, materi ketiga tadi motivasi dan cita-cita, dimana cita-cita ini memiliki tujuan. Yang pertama, cita-cita memberi kita harapan. Kedua, cita-cita membuat kita peka terhadap arah. Ketiga, cita-cita memberi kita semangat. Dan keempat, cita-cita membuat kita fokus. Dan materi terakhir tadi, jenis-jenis pekerjaan, di mana pekerjaan itu memiliki 6 jenis. Pertama, artistik, pengusaha, realistis, investigatif, sosial, dan konvensional. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah setia mendengarkan pemaparan materi dari saya. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.